Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya Rati dari Paroki Santa Maria Tabercelah Surabaya. Dan kali ini mari kita sama-sama akan mendalami tentang BKSN pada tahun 2021 ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional BKSN tahun 2021. Tema yang dipilih bagi umat Keuskupan Surabaya kali ini adalah mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan di dalam Injil Markus. Tema ini dipilih untuk merefleksikan iman kita sebagai murid Kristus sejalan dengan pendalaman tema tahunan Arah Dasar Keuskupan Surabaya. Siapakah Yesus bagi kita dan bagaimana pula kita berusaha semakin mengenalnya? Tema renungan kali ini akan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kebenaran sejati, Engkau menganugerahkan Putramu sebagai Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan ajarannya menjadi tanda kehadiran kuasa-Mu bagi kami. Berilah kami iman yang hidup untuk senantiasa percaya pada kuasa-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita membaca teks pada kali ini, Markus 1 ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa roh-roh jahat. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pada perikop ini adalah perikop yang terletak sesudah kisah panggilan dari para rasul atau murid Yesus yang pertama. Dan reaksi mereka yang mendengarnya takjub dan senada dengan para murid yang pertama kali menanggapi
panggilan dari Tuhan Yesus. Coba kita lihat dari yang pertama tadi, saat Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum, ada orang yang kerasukan setan, dan di dalam rumah ibadat itu mereka seperti memiliki pengalaman yang sangat antusias, yang bergelora, seolah-olah mereka menemukan apa yang dicari dan apa yang ditunggu-tunggu, yakni Sang Juru Selamat. Kenapa? Karena Yesus mengajar berbeda dengan orang-orang yang lain. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Ya, jelas. Kenapa? Karena Yesus adalah anak Allah, dan Yesus itu sendirilah Allah kita, dan Allah yang menebus kita dari segala kedosaan kita. Nah, jadi saat orang-orang itu mendengar pengajaran-pengajarannya itu, pengajaran-pengajaran Yesus, mereka sangat takjub. Nah, apalagi dengan orang yang kerasukan setan itu. Apa yang dikatakannya oleh orang yang kerasukan setan itu? Nah, apa yang dikatakan? Mereka mengatakannya, "Aku tahu siapa engkau sebenarnya." Nah, dan setan itu yang ada di dalam tubuh seseorang itu juga marah. Kenapa? Dia mengatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Nah, apakah engkau datang menjumpaiku ini ingin membinasakan aku?" Nah, ya kan? Teriakan orang yang kerasukan setan ini sama dengan orang yang takjub juga. Takjub yang timbul dari dalam hati, dan bahkan setan atau orang yang dirasukin itu menegaskan kembali bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan si iblis ini juga tahu. Jangan dikira loh iblis enggak tahu. Iblis itu tahu semuanya tentang Alkitab. Tahu semuanya tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena setan atau iblis ini adalah asalnya dari malaikat. Malaikat yang dengan kepongahannya, dengan kesombongannya itu akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, akhirnya dia diusir dari surga. Jadilah mereka disebut setan atau iblis yang senang menggoda-goda kita supaya kita ini juga banyak berbuat dosa. Nah, artinya apa dosa sih? Artinya kalau kita berbuat dosa adalah kita menjauh dari Allah. Nah, hati-hati. Dosa adalah dosa. Sekecil apapun itu tetap dosa. Dan ada harga yang harus dibayar oleh kita. Ya. Makanya kita ayo lebih banyak berrelasi dengan Tuhan supaya tidak mudah tergoda, tidak mudah iman kita tergoda oleh si iblis. Nah, apa yang dikatakannya? Aku ini tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Nah, kenapa Yesus mengatakan demikian? Diam, keluarlah daripadanya. Jadi Yesus menyuruhnya diam.
jangan berkata-kata lagi. Nah, dan roh jahat itu atau setan itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Kenapa? Apa maksudnya? Roh jahat ini berkata-kata menegaskan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Nah, kenapa? Karena dia ingin menegaskan kembali dengan kata-kata itu supaya memperkuat cara berpikir orang yang saat itu cara berpikir orang tentang Allah itu adalah hanya maha kuasa dan maha adil saja. Titik, hanya sampai di situ. Nah, supaya orang sulit dibetulkan mindsetnya agar bahwa Allah itu tidak hanya maha kuasa dan maha adil saja, tetapi Allah itu adalah Allah yang maha rahim. Dia adalah Allah yang maha kasih. Dia adalah sang penebus kita. Nah, dan dia juga adalah yang amat sangat mengasihi kita, sekalipun kita penuh dengan kedosaan, penuh dengan segala kelemahan kita. Yang penting kita mau bertobat, metanoia. Kita harus kembali lagi kepada Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Nah, itu yang penting. Dan roh jahat ini menggemakan terus, mengulangi terus dengan tujuan mengikat pikiran kita, memikat pikiran orang pada sebagian kebenaran. Jadi kebenarannya enggak utuh. Jadi hanya dikatakan bahwa Allah itu adalah maha kuasa dan maha adil. Iya benar, tapi sebagian aja. Bahwa Yesus itu adalah putra Allah yang menebus dosa-dosa kita, dan juga Allah yang maha kasih, Allah yang maha rahim, Allah yang maha pengampun, Allah yang sungguh luar biasa mengasihi kita dan memelihara kita, dan memberikan pertolongan kepada kita. Dan Allah itu kasihnya tak terbatas, tak terhingga, asalkan kita mau dekat kepada Allah. Nah, hati-hati dengan roh jahat ini yang menyelinap ke dalam hati kita, ke dalam diri kita. Itu akan menghambat pertumbuhan iman kita yang sejati. Nah, mohon bantuan Roh Kudus, dan juga kita harus selalu setia setiap hari untuk apa? Untuk membaca kitab suci, dan juga jangan lupa kita selalu berdoa kepadanya dan menguatkan relasi kita kepada Allah kita. Nah, relasinya bagaimana? Bisa dengan meskipun saat ini mungkin yang udah sepuh-sepuh seperti saya ini sudah nggak boleh ikut misa secara offline sekarang ini. Mungkin bisa ya kalau di misa harian, cuman kalau hari yang di mingguan kemarin saya baca hanya dibatasin sampai usia 60 ya. Nah, tapi itu dengan penuh kerinduan, dengan yakin bahwa kita mengikuti misa secara online itu tetap sah, dan yang penting kita dengan penuh kerinduan, dengan meyakini bahwa kita atau Allah hadir meskipun hanya dalam misa online. Nah, itu salah satu cara untuk relasi kita. Juga yang kedua, bisa dengan adorasi. Meskipun adorasinya pun sekarang juga pakai online atau daring. Dan juga mungkin bisa berdoa rosario, kemudian juga dan lain-lainnya. Bisa dengan yaitu tadi setiap hari kita membaca
kitab suci. Bisalah kita memiliki buku ruah ya, yang itu adalah bacaan untuk setiap hari secara liturgi atau sesuai dengan kalender liturgi Gereja Katolik. Nah, itu kita membaca dari buku ruah itu. Seandainya kita setiap hari mau membaca atau setiap hari mengikuti misa tanpa bolong, itu dalam waktu 3 tahun, artinya kita sudah membaca satu kitab suci, Alkitab itu udah dianggap sudah, karena itu hampir mencakup keseluruhannya. Nah ya Bapak Ibu, itulah yang kita harus memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Itu memang tidak mudah kita melakukan untuk relasi dengan Tuhan. Setiap hari sediakanlah waktu untuk berelasi dengan Tuhan secara pribadi. Nah, ya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang 1 jam secara pribadi setiap hari untuk berelasi atau bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan ya, kalau bisa benar-benar masuk bersekutu dengan Tuhan, alangkah indahnya kita akan dapat mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum kita keluar rumah ataupun begitu kita bangun tidur, kita sudah mengucap syukur dahulu kepada Tuhan. Setelah itu, ya Tuhan, apa yang Kau inginkan dariku untuk melakukannya. Untuk apa? Melakukan untuk menyenangkan hatimu. Apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan hatimu? Nah, seandainya Bapak Ibu setiap hari berdoa, membaca kitab suci, berdoa rosario, apalagi jam 3 juga dengan jam suci, kemudian dilanjutkan dengan koronka, saya yakin dan percaya sangat sedikit kemungkinan Bapak Ibu itu untuk bisa berbuat dosa. Yakin dan percaya. Kenapa? Saat kita mau melangkah, mau berbuat dosa, kita pasti sudah ingat Tuhan dulu. Dan juga kita sudah banyak, hati kita dan pikiran kita ini sudah diisi oleh firman-firman Tuhan. Jadi kita nggak akan sangat-sangat melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yakin dan percaya. Saya seyakin-yakin dan percaya bahwa seandainya kita benar-benar mau melakukannya, itu pasti saat kita mau berbuat dosa atau melanggar perintah Allah, pasti Roh Kudus sudah menarik kita. Jangan sampai berbuat dosa, atau itu adalah salah. Nah, ayo kembali ke jalan yang benar. Nah, ya ini kalau penegasan dari buku BKSN dari Keuskupan Surabaya, saya akan bacakan. Jadi pengajaran Yesus memang berbeda dengan pengajaran biasa dari guru-guru lain, dan bukan hanya soal isinya, melainkan terutama karena wibawa dan dampaknya. Nah, orang atau kita pun kalau misalnya kita relasi dekat, relasi kuat dengan Tuhan, itu auranya akan dirasakan oleh Bapak Ibu. Jadi saat kita misalnya kita berdekatan dengan seseorang, kita akan merasakan aura orang ini bagaimana ya. Begitu kita berdekatan, kok ada rasa yang membuat hati ini kok rasanya tidak nyaman. Atau misalnya berdekatan dengan si B, kita kok rasanya nyaman, rasanya juga ikut penuh sukacita. Nah, itulah Bapak Ibu pasti akan merasakan aura yang dipancarkan antara orang yang berelasi dengan Tuhan ataupun orang yang tidak berelasi dengan Tuhan. Itu akan sangat-sangat berbeda dan dapat kita rasakan. Dalam kisah tadi,
bahwasanya pengajaran Yesus yang penuh dengan kuasa menjadi tampak sekali dalam tindakannya, bahwa orang yang kerasukan roh jahat tadi itu adalah merusak hidup orang yang dirasukin. Bisa orang itu melukai diri sendiri, dan juga bisa orang itu seperti yang roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi, kemudian menjatuhkan dirinya ke dalam jurang. Nah, sama seperti itu. Orang yang dirasukin itu bisa menabrakkan dirinya itu ke tembok atau kemana gitu. Nah, itulah yang jahatnya di situ. Jadi saat orang kerasukan itu kan tidak tahu dirinya itu nggak sadar gitu loh. Yang ada di dalam dirinya hanyalah kuasa dari si roh jahat tadi itu. Nah, jadi ini mari kita terus berrelasi dengan Tuhan. Ya. Mari kita lanjutkan dengan doa syukur. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sekarang marilah kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan bahwa kita sudah melakukan PKSN, mendengarkan dari Markus 1 ayat 21 sampai 28, dan semoga ini lebih menguatkan iman kita untuk kita berrelasi lebih kuat, lebih erat lagi kepada Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dapat mendengarkan sabda Putra-Mu yang penuh kuasa. Semoga pengenalan kami akan Yesus, Guru dan Tuhan, semakin diperdalam lewat ketaatan dan kepercayaan kami akan sabdanya. Bantulah kami lewat jalan kemuritan ini untuk mengakui kebenaran dan merasakan kuasa pengajaran Yesus yang mengubah dan mengembangkan hidup iman kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian sudah selesai. Tadi tema kita adalah Yesus Guru. Yesus Guru yang mengajar dengan penuh kuasa. Dan jangan lupa kita tetap harus berrelasi dengan Tuhan lebih erat lagi. Apalagi zaman seperti sekarang ini yang kita semua, bahkan seluruh dunia sedang dilanda oleh COVID. Jadi tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan lalai, meskipun saat ini Surabaya sudah di level 2, tapi tetaplah menjaga protokol kesehatan agar kita selalu sehat, agar kita juga hidup dengan lebih nyaman, yaitu kita harus lebih berhati-hati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.